Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita pada renungan pagi Senin 24 Juli 2023 dengan tema Berdiri kokoh di atas kebenaran. Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Paulus, katanya, "Apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini?" Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 9. Kebenaran seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap orang dalam menegakkan keadilan. Namun pada kenyataannya kebenaran selalu kalah oleh situasi dan kondisi. Inilah yang dialami oleh Paulus pada waktu ia ditahan di Kaisaria. Festus yang pada waktu itu menjadi wali negeri seharusnya memimpin dengan adil, tapi dia ternyata memiliki rencana dan kepentingan pribadi. Festus ingin mengambil hati orang-orang Yahudi supaya dalam masa kepemimpinannya ia dianggap baik dan dipuji seperti pendahulunya Felix. Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 9, Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 2 dan 3. Inilah yang merubah pendirian Festus dalam perkara Paulus yang ada di bawah kepemimpinannya. Di ayat 4 dan 5, pada awalnya Festus tidak menyetujui permintaan orang-orang Yahudi untuk membawa Paulus ke Yerusalem. Tapi kemudian pikirnya berubah. Ia menyetujui dan menyarankan Paulus untuk membela dirinya di Yerusalem. Dalam hal ini Paulus menolak dan akhirnya naik banding kepada Kaisar. Dan ketika Paulus naik banding kepada Kaisar, Festus mulai ragu apa yang harus ia katakan kepada Kaisar, karena ia tahu persis bahwa Paulus tidak melakukan kesalahan dan kejahatan apapun. Akibat sikapnya yang ragu-ragu akhirnya membuat dirinya mengalami kesulitan dalam memeriksa perkara Paulus. Festus ragu dalam bertindak. Ia lebih suka mengikuti kemauan orang lain daripada berdiri kokoh di atas prinsip kebenaran. Hal ini membuat Festus mengalami dilema. Ia takut mengirimkan Paulus sebagai tahanan kepada Kaisar tanpa memaparkan kesalahan dan tuduhan yang jelas. Sikap yang ragu-ragu tidak berani berdiri kokoh di atas kebenaran dalam mengambil keputusan akan merugikan orang lain dan juga dapat merugikan diri sendiri. Hidup kita tidak akan tenang karena tindakan kita bertentangan dengan hati nurani. Dan lama-kelamaan hati kita akan menjadi tumpul dan tidak lagi peka terhadap kebenaran. Banyak orang tahu kebenaran dan termasuk kita, tetapi terkadang hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran tersebut. Oleh sebab itu, jangan pernah abaikan atau lalaikan setiap kebenaran yang bersuara di hati kita dalam bertindak atau mengambil keputusan. Pertajam suara hati mulai firman Tuhan dengan berdoa, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Ketika kita mengambil keputusan dan bertindak harus berdasarkan kebenaran, bukan berdasarkan kemauan kita atau pihak lain. Kebenaran akan membela kita, sebab kebenaran itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kita akan menjadi orang yang berintegritas dan tentunya nama Tuhan akan dipermuliakan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.